Jadi kegiatan saya foto Instagram, jadi kadang-kadang ada teman nanya, itu kegiatan apa? Bolehkah ikut berbagi juga? Nah, saya bilang, oh silakan. Jadi kalau mau ikut berbagi. Papandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali bersama saya dalam acara Papandiran Santai. Acara ini adalah untuk membicarakan masalah-masalah ataupun yang sesuatu yang menarik buat kita dengar bersama. Tentunya sumber-sumber narasumber yang akan kami tampilkan adalah orang-orang terpilih yang sangat punya potensinya dan sangat baik untuk didengarkan. Sekarang ini di tempat kami ini sudah ada seorang lurah ganteng. Katanya sih kalau udah tampil ibu-ibu udah wah banyak maunya deh. Nah, untuk membuktikannya silakan kita tampilkan kembali. Inilah Pak Amrullah. Selamat datang Pak Amrullah. Selamat siang Pak Aulia. Ya, Pak Amrullah, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kayaknya sering ini ya, nge-gym ya, badannya bagus sekali nih. Alhamdulillah Pak, olahraga lah. Olahraga ya? Iya. Ya, ini kalau kayak gini pasti banyak penggemar. Kalau saya kayak gitu, waduh, juga banyak penggemar. Insya Allah, Pak. Tapi bercanda Pak. Itu, Iya. Pak. Pak Amrullah ini adalah lurah dari Kelurahan Belitung Utara Pak. Belitung Utara, dan dia sekarang ini mewakili kelurahannya untuk tingkat nasional ya Pak ya? Tingkat regional 3 Pak. Regional 3. Iya. Karena dia sudah berhasil memenangkan pemilihan tingkat provinsi ya Pak ya, di Kalimantan Selatan. Tentunya kita pengen tahu nih, apa aja sih yang membuat Pak Amrullah ini bisa memenangkan lomba ini. Ya Pak Amrullah, Iya Pak. ini bisa cerita sedikit ini Pak ya. Kita langsung aja Pak ya. Siap. Apa sih ini Pak, lomba apa sih ini sebenarnya? Sebenarnya kegiatan ini berawal dari bulan Januari Pak. Januari. Itu ada lomba kelurahan tingkat kecamatan. Di mana pada bulan Januari kami kebetulan kami itu masuk kecamatan Banjarmasin Barat. Banjarmasin Ada Barat, 9 kelurahan. 9 kelurahan. Jadi kami 9 kelurahan itu berlomba untuk menjadi pemenang di kecamatan kami. Alhamdulillah pada bulan Januari kami Kelurahan Belitung Utara mewakili Banjarmasin Barat untuk di tingkat Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin. Kemudian lanjut untuk tingkat Kota Banjarmasin pada bulan April kami ikut lomba lagi dan alhamdulillah juara 1 Pak. Juara 1? Iya. Mengalahkan berapa? Mengalahkan 5 kecamatan. 5 kecamatan. Soalnya ini kan yang tiap kecamatan yang menang di lomba lagi antar kecamatan. Dan alhamdulillah lagi pada bulan Juni tadi kami mewakili Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin. untuk lomba tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah masuk ke tingkat regional dengan juara 1 Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengalahkan orang-orang bahkan yang Mengalahkan dari menang-menang tahun beberapa kabupaten kota Pak. lalu. Biasanya yang rutin menang Banjarbaru, ya alhamdulillah pada tahun ini kita Banjarmasin juaranya. Alhamdulillah. Iya Pak. Apa itu Pak yang membuat Bapak bisa menang? Yang untuk menurut saya Pak, kenapa kami bisa menjadi menang dan menjadi bisa diunggulkan? Alhamdulillah karena partisipasi warga kami, kemudian juga peran dari ASN dan honorer di kelurahan yang kami bekerja sama. Kami juga mencari inovasi dan unggulan di kelurahan kami yang bisa kami unggulkan untuk di lomba Pak. Kemudian untuk tertib administrasi di kelurahan juga itu dilombakan dan yang pasti Pak dibantu oleh warga kami. Intinya kalau misalnya tanpa bantuan warga ya kami tidak bakalan juga bisa menang ke tingkat provinsi ini. Gitu. Jadi partisipasi warga juga cukup ya. Yang dinilai itu misalnya Pak ya, untuk administrasinya. Apanya itu yang dinilainya tuh? Kalau administrasi kelurahan, masalah untuk buku-buku untuk pelayanan itu pasti Pak. Kemudian e-government-nya juga, kemudian produk-produk unggulan yang ada di kelurahan, kemudian inovasi-inovasi yang ada di kelurahan tersebut. Kebetulan di Kelurahan Ulun tuh ada beberapa produk unggulan juga, misalkan ada pembuatan kopiah haji, juga ada pembuatan kecap hasil laut, kemudian juga ada pembuatan amplang dan lain-lain. Kemudian untuk inovasinya yang kami lombakan dan kami untuk ke tingkat kecamatan, tingkat kota, dan tingkat provinsi itu ada 3 inovasi Pak. Yang pertama itu adalah inovasi dari kegiatan Lelaki ASI, itu kerjasama dengan Puskesmas Kuin Raya, di mana kami tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta suami agar ibu itu memberikan air susunya secara eksklusif sampai dengan bayi itu berumur 2 tahun. Jadi pendampingan dari suami dari saat ibunya hamil
kemudian melahirkan sampai dengan menyusui. Jadi kalau misalnya ada kelas ibu hamil, jadi yang hadir itu kalau bisa suaminya. Di sana dari puskesmas itu memberikan informasi kepada suaminya agar terus mendampingi istri dari hamil sampai dengan melahirkan. Kemudian inovasi kami yang kedua adalah untuk pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2019 kami gotong royong di tempat kami di Gang AA itu, kami melihat sebenarnya ada potensi Pak. Potensi ini sebenarnya selokan, di mana selokan itu kan berbau, kemudian kan identik pada kita nih selokan itu berbau, kemudian banyak tumpukan sampah, banyak lumutnya, kemudian dari RT dan warga bergotong royong Pak. Dari selokan itu bagaimana caranya dirubah menjadi kolam iwak. Dan pada tahun 2020 dan 2021 ini diubah menjadi kolam iwak Gang AA Bungas namanya. Jadi tidak ada lagi yang tempat pembuangan sampah lumut, tidak lagi. Jadi sudah bersih, sekarang jadi kolam iwak. Nah itu jadi inovasi kami yang kedua. Kemudian inovasi kami yang ketiga itu adalah Jumat Berbagi. Jumat Berbagi. Di mana Jumat Berbagi ini telah kami laksanakan di tahun 2019 awal sampai sekarang. Tujuannya kami adalah yang pertama kami sebenarnya hendak mau melihat langsung bagaimana kondisi warga kami, kemudian yang kedua mungkin menyerap aspirasi dari warga kami juga, kemudian yang ketiga kami ingin menyampaikan bantuan sembako untuk warga kami. Tujuan kami adalah warga-warga yang kurang mampu, janda atau duda, kemudian fakir miskin. Pak, dari tiga itu Pak, boleh di satu persatu mulai dibahas ya Pak ya. Tadi yang Bapak bilang bikin kopiah, bikin ambal, itu tolong diceritakan sejauh mana itu pelaksanaannya Pak? Kalau pembuatan kopiah itu Pak usaha keluarga ada di RT 11, itu di Gang BKIA, di mana itu dari usaha keluarga awalnya beberapa kakak mengolah kopiah haji, pemasarannya itu dari lokal kita sampai ke Surabaya. Oh sampai udah ke sana? Itu dari itu usahanya sudah hampir 30 tahun lebih Pak. 30 tahun, lama. Kalau pembuatan kecap hasil laut itu, apa tuh kecap? Kenapa kecap asin laut? Maksudnya nggak? Namanya Pak, kecap hasil laut. Oh hasil laut, bukan asin laut. Bukan Pak. Kecap hasil laut. Nama produknya itu kecap hasil laut. Itu ada asin dan manis kalau nggak salah. Ada asin manis. Itu di Banjarmasin terkenal Pak. Terkenal? Jadi waduh, saya belum pernah nyoba tuh Pak. Cobalah Pak. Belinya di mana Pak? Di warung-warung banyak Pak. Ada ya? Oke, ada. Nanti saya suruh ini. Harganya tuh nggak salah 10.000 sampai 12.000. Oh murah ya? Murah aja Pak. Pokoknya itu produk lokal yang sudah hampir 40 tahun. Waduh. Produksinya tuh. Lebihnya lagi lebih dari 40 tahun. Waduh. Gitu. Kecap asin kecap hasil laut. Ya. Kenapa? Memang dibuat dari hasil laut apa hanya nama? Nama aja Pak. Oh namanya. Karena Banjarmasin kan laut kan banyak ya gitu. Sungai Pak. Oh sungai juga ya. Oh gitu. Lah lalu yang untuk tadi PC ataupun ambal gimana Pak? Kalau kita ambal tidak ada Pak. Kita cuma kopiah haji aja. Kopiah ya? Kopiah bikinnya sudah dibuat keluar juga seperti kecap ini gimana? Kalau pembuatan kopiah haji itu selain yang di penjualannya di lokal aja sampai Surabaya juga. Soalnya yang ngulah ini Pak, dulu tuh tinggalnya kan waktu itu orang berdiam di Mekah, kemudian pas balik ke Banjarmasin, tinggal di Gang BKIA itu RT 11 itu, lalu membuat karena sudah pengalaman nih waktu di Mekah mulai kopiah haji, lalu mulai kopiah haji itu di Gang. Yang pakai anyaman ya Pak? Bukan Pak, kopiah haji pakai mesinnya. Pakai mesin. Oh jadi saya pikir yang anyaman. Kalau yang anyaman kan mahal tuh. Bukan Pak. Ini yang pakai mesin. Yang pakai mesin. Haji. Oke. Nah kemudian yang tadi Bapak cerita mengenai got atau apa? Taman Iwak Gang AA Bungas. Taman Iwak itu ceritanya gimana Pak? Waktu tahun 2019 Pak, itu kan kami Camat Banjarmasin Barat Ibu Karlina itu kita gotong royong dengan warga dan RT dan sakit kebersihan. Kemudian beliau sebenarnya melihat nih sudah potensinya. Ini kalau diikut sertakan lomba bagus nih, karena dari selokan ini kita ubah, kita bersihkan semuanya, kita jadikan kolam iwak. Soalnya airnya itu mengalir gitu, bagus untuk potensinya. Dan di tengah-tengahnya nanti bisa dibikin gazebo kan, kayak di Jawa-Jawa juga. Dan alhamdulillah dari Pak RT-nya, Pak Ipan, kemudian warga RT 16 Gang AA itu menyambut baik Pak. Alhamdulillah bergotong royong warga gitu. Dicat juga pinggiran paritnya, kemudian di tengah-tengahnya ada dikasih gazebo, di kanan kirinya ada tanaman toga, di kolamnya dibuat iwak. Alhamdulillah sekarang iwaknya sudah banyak. Itu Pak. Iwaknya
buat warga apa dijual, Pak? Sementara untuk warga, Pak. Oh, warga. Untuk kedepannya kita belum tahu, tapi yang jelas ini untuk warga dulu. Iwak apa aja, Pak? Ada haruan, Wah, enak tuh. Terus? kemudian ada nila, Nila. ada kakap juga. Jadi iwak lele juga. Lele ada. Lele ada. Kalau lele paling gampang ya, Pak, ya ngasih makan. Lele paling gampang, Pak. Asal makannya cukup aja. Kan kalau ada ikan nila itu kan perlu oksigen. Apa pakai oksigen juga? Kalau Ini kebetulan airnya tuh mengalir, Pak. mengalir ya? Lancar aja. Untuk ada oksigen tuh kita ada beberapa tempatnya ada, tapi lebih banyak tuh karena ininya mengalir, jadi tidak masalah, Pak. Oh, jadi aman ya situ Aman karena iya memang kalau iwak-iwak seperti nila itu memang air mengalir, Pak ya. Iya, dan dinas perikanan Kota Banjarmasin sudah ada juga memantau, Pak, membantu memantaukan. Oh gitu. Di samping ada iwaknya juga tempat-tempatnya Ada, Pak. buat duduk-duduk, Buat santai. buat santai-santai di situ. Papandiran santai di situ juga bisa ya, Wujud Pak ya. pas, Pak. Kapan-kapan kita papandiran Boleh, itu dong, juga Pak. boleh, Pak. Jadi menarik ya itu, Pak. Yang kemudian tadi Jumat apa namanya? Ada Jumat berbagi, Pak. Jumat berbagi. Oke. Bapak bilang bagi sembako juga. Itu dari mana dananya, Pak? Kok apakah memang dari dana lurah atau kan ada donaturnya atau gimana? Alhamdulillah untuk kegiatan Jumat berbagi itu awalnya Januari 2019 itu kami di kelurahan beserta tim penggerak PKK kami mengadakan rapat intern kami bagaimana caranya supaya kita bisa menyentuh langsung keluarga dan alhamdulillah dari dana pribadi dan teman-teman di Oh, ada kelurahan. dana pribadi? Waduh, luar biasa. Ini bagus ini kalau semua lurah seperti Bapak ini maju ini nanti nih. Insya Allah, Pak. Nah, jadi kita waktu itu berinisiatif bagaimana kita berikan sembako. Jadi di mana paket sembako itu satu paket itu 200.000, berisi beras, telur, sabun, minyak, kemudian ada gula, kopi, teh, susu dan lain-lain gitu, Pak. Jadi kita serahkan tiap Jumat itu Sampai sekarang? sampai sekarang, Pak. Udah berapa kali tuh, Pak? Udah banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah udah banyak. Dan ini akan terus selama Bapak jadi lurah apa setelah Bapak tidak jadi lurah penerusnya juga harus lanjutkan nih, Nah, Pak ya. mudah-mudahan makanya waktu pas kami lomba kelurahan, kami juga menyampaikan untuk tindak lanjut ke depannya, Pak. Mudah-mudahan apa inovasi yang ada di tempat kami bisa diikuti oleh teman-teman lurah lainnya. Paling kadang mungkin namanya lain Jumat Berkah atau Jumat Berbagi atau apalah gitu. Yang jelas kita bisa berbagi kepada masyarakat kita pastinya. Gitu ya. Dan respon masyarakat setelah adanya Jumat Berbagi ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah, Pak, untuk Kelurahan Belitung Utara kami sudah hampir semuanya warga yang sesuai yang kriteria yang kami minta, misalkan yang kurang mampu, fakir miskin, janda dan lain sudah terpenuhi semua. Kami juga pernah ke kelurahan sebelah kami seperti Kelurahan Kuin Selatan. Oh, udah ngasih untuk kelurahan lain? Dengan izin lurahnya, Pak, juga, Pak. Jadi kalau memang ada tetangga kelurahan kami memang ada yang membutuhkan juga, kami juga ikut membantu, Pak. Seperti Kelurahan Kuin Kerucuk, Kelurahan Kuin Selatan gitu. Sampai sebelahan soalnya. Sebelah-sebelahan ya. Oke. Nah, dari warganya sendiri apakah juga ikut membantu atau memberikan donasinya atau gimana? Untuk bantuan, Pak, kami untuk donasi itu tidak hanya dari teman-teman di Kota Banjarmasin, tetapi juga ada teman-teman saya yang berada di luar Kota Banjarmasin. Kenapa mereka bisa ikut membantu? Karena segala kegiatan saya di kelurahan itu saya posting di sosial media, Pak, terutama di Instagram. Jadi kegiatan saya posting Instagram. Jadi kadang-kadang ada teman nanya, itu kegiatan apa? Bolehkah ikut berbagi juga? Nah, saya bilang, oh silakan. Jadi kalau mau ikut berbagi silakan. Pokoknya tiap bantuan itu kita tidak mematok berapa, Pak, berapapun kami terima. Yang jelas kami menyampaikan bahwa untuk bantuan sembako itu satu paket itu 200.000. Jadi tiap minggu itu ada 400.000 untuk 2 orang. Gitu. Oh, jadi tetap ya dibuat itu supaya lancar jalan terus ya, Pak. Tinggi, Pak. Nah, ini kita kembali ke yang asal tadi, Pak ya. Itu kan nanti lurah ataupun desa itu, Pak ya. Itu akan lombakan tingkat nasional. Itu kapan, Pak? Insya Allah rencana awalnya akhir Juli ini, Pak, atau Agustus. Tapi kita melihat dulu kondisi di Jakarta. Sekarang masih dalam kondisi PPKM darurat ya. Jadi apakah pelaksanaannya dilaksanakan sesuai jadwal atau diundur gitu. Tapi kami dengar kabar rencananya diundur, Pak, gitu. Kabar ya, karena kan sekarang Jawa Bali merah. Betul sekali. PPKM lagi. Tapi kapanpun itu, insya Allah kami siap aja, Pak. Siap ya, Pak. Intinya ditunda juga semakin persiapan ada waktu. Ya, Biar kira-kira, Pak, nanti kalau lagi ikut lomba tingkat nasional, Bapak mau nyampein apa sih, Pak? Apa sih yang mau Bapak sampaikan kepada
Itu nanti ada tim jurinya kan? Tim juri dari kementerian, Pak. Oh, dari kementerian. Iya, apa yang akan Bapak sampaikan nanti? Karena ini kita kan untuk regional 3 itu wilayahnya Kalimantan dan Sulawesi. Yang saya lihat juga potensinya mereka juga bagus-bagus, Pak. Yang jelas kita kan kelurahan ini melihat kondisi dari kita dulu, Pak. Kalau pokoknya kita menyampaikan apa yang ada potensi di tempat kita. Insya Allah kalau memang Ya apa dong misalnya? Contohnya apa yang bisa konkretnya Pak biar orang tahu nih. Intinya Pak, kalau tadi inovasi kita 3, ada Jumat Berbagi, kemudian ada Lekasi, kemudian juga ada Taman Iwak Gang Abungas. Kita juga ada inovasi Pelana, perang melawan corona. Wah, ini tadi mau saya tanya ini nih, silakan Pak, bagaimana pelaksananya? Rencana itu programnya Pak, kami selain kami membantu warga yang isolasi mandiri itu berdasarkan kerjasama dengan Puskesmas. Misalnya ada warga yang positif, kami melakukan bantuan warga untuk yang isolasi mandirinya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan lainnya seperti berbagi masker. Oh, berbagi masker. Kemudian ada pembagian penyemprotan juga ada. Kemudian pembagian sabun di tangan. Kemudian dulu kami juga ada pembagian spray tangan, Pak. Spray tangan. Untuk yang menyemprot sekitar lingkungan. Kalau untuk bantuan penyemprotan itu juga ada dari Satgas Kebersihan, dan di tiap RT kami juga ada alat semprot, Pak. Jadi tiap RT kami sudah mempunyai alat semprot sebanyak 2 unit. Jadi kalau cukup tuh 2 untuk satu kelurahan? Bukan Pak, itu satu RT. Oh RT, tingkat RT aja 2? Tiap RT dapat 2 alat semprot. Wah banyak berarti. Banyak Pak, alhamdulillah. Ada berapa RT di tempat Bapak? 19 Pak. 19 RT, 2 RW. 38 berarti. Jadi untuk cairan disinfektannya, penyemprotannya ada di kelurahan, dan untuk yang penyemprotannya, semprotnya ada di tiap masing-masing RT. Gitu. Jadi memadai ya Pak. Nah kalau di daerah Bapak nih, boleh cerita aja, kalau COVID di tempat Bapak seperti apa Pak? Di tempat kami COVID banyak gak orang yang kena atau gimana? Di tempat kami Pak, COVID itu mulai itu dari tahun 2020 pada bulan April, di mana salah satu warga kami mengikuti haulan di Goa itu Pak. Haulan di Goa tahun itu April 2020. Pas datang ke Banjarmasin, ternyata pas di PCR, di swab, ternyata positif. Oh, yang haulannya itu? Iya. Itu pertama kali Pak, kasus pertama kali di Kelurahan Bitung Utara. Langsung masuk tuh zona merah tuh. Jalur merah. Pokoknya waktu dulu tuh kan April 2020 itu siapa yang positif atau kelurahan mana positif itu langsung zona merah. Langsung kami masuk tempat merah langsung tuh. Merah. Langsung kami kan rapat tuh di kelurahan, tim satgas kami kan. Kemudian kami membentuk posko Kampung Tangguh waktu itu. Soalnya di RT 18 itu kebetulan ada beberapa warga yang kena. Jadi sampai data bulan Juni kemarin ada warga kami 94 yang kena, 91-nya sudah sembuh dan 3 orang yang meninggal. Oh, ada yang meninggal juga. 3 orang meninggal Pak. Oh, jadi memang dari sekarang kondisinya gimana? Kan Bapak bilang tadi merah di tempat Bapak. Kondisi saat ini seperti apa Pak? Sekarang hampir hijau Pak. Hijau? Waduh, tapi kemungkinan bisa berubah lagi jadi kuning. Kenapa? Kenapa? Karena melihat kondisi kita yang sekarang pemerintah menggalakkan sistem yang kalau berangkat ke luar daerah harus menggunakan PCR. Jadi kemungkinan banyak yang positif Pak. Oh gitu. Ini data informasi yang kemarin itu kalau nggak salah ada 3 orang Pak. Itu beberapa RT. Bisa kan satu itu RT. Karena dia berkunjung ke tempat lain atau gimana? Di perusahaannya Pak. Ada pengecekan di perusahaannya. Oh, dia kerja di tambang apa gimana? Di perusahaan biasa aja. Biasa buat tambang. Tapi sering keluar-keluar gitu? Kami lihat tidak Pak. Oh, jadi kena di kantor ya? Dari kantor. Jadi kemudian dari kantor itu kemungkinan masuknya dari kantor dulu, ada yang positif, kemudian semua karyawannya kan di tes swab, dan alhamdulillah ternyata positif gitu ya. Positif ya, 3 ya. Jadi kemarin Bu RT-nya telepon, Pak, ini ada yang positif, bagaimana? Ya sudah, saya bilang kita segera koordinasi ke Puskesmas, kita mintakan obatnya, dan kemarin kami juga berusaha untuk membantu untuk yang bantuan sembako untuk isolasi mandirinya, Pak. Ya. Pak, ini kan untuk COVID ini kan memang sedang gencar-gencarnya penerapan perbaikan COVID mereka sendiri. Untuk vaksinasi bagaimana Pak di wilayah Bapak? Karena saya tahu Pak, masih banyak warga yang belum tahu bagaimana untuk bisa mendapatkan vaksinasi Pak.
Kalau kami Pak kebetulan untuk di Puskesmas sendiri ada grup antara lurah dan Puskesmas. Kami kan Puskesmas Kuin Raya berada di depan Gang BKIA, itu membawahi 3 kelurahan. Kelurahan Kuin Selatan, Kelurahan Kuin Cirucuk, dan Kelurahan Bitung Utara. Nah, kemudian kami punya grup tuh. Jadi ada informasi apapun mengenai vaksin, nanti kepala Puskesmas mengirim ke kami. Kemudian kami juga lurah mempunyai grup juga. Grupnya kami itu ada terdiri dari dewan kelurahannya, kemudian ada ketua RW-nya dan ketua RT. Nah, jadi dari grup yang ini kami sampaikan lagi ke grup kami yang RT. Dan kami harapkan juga informasi kami yang ke RT ini juga sampai ke paling bawah, intinya warga kami. Di mana tiap RT itu kan punya grup di RT masing-masing, Pak. Jadi informasinya ini berantai. Jadi misalnya informasi masalah vaksin, kami misalnya informasi dari Puskesmas yang benar-benar valid informasinya, mengenai jadwal vaksin lah, mengenai untuk pendaftarannya lah, kami sampaikan juga ke grup RT. Nanti RT juga menyampaikan ke warganya. Jadi kami mengharapkan tuh semuanya warga kami itu divaksin semua gitu, Pak. Pak, saat ini Pak, itu kan vaksinasi kan gratis ya. Oke. Dari warga Bapak di Belitung Utara, sudah berapa persen Pak yang vaksinasi? Dan kalau yang belum itu kenapa dan bagaimana untuk supaya bisa mereka itu, apakah mereka didatengin satu-satu ataukah dihimbau aja? Gimana? Untuk vaksin kami sama Puskesmas kemarin ada mengadakan penyuluhan, Pak. Itu di RT 1 dan RT 2 di mana kami istilahnya jemput bola. Ya, jadi jemput bola. para misalnya lansia yang tidak bisa ke Puskesmas didata oleh Pak RT. Jadi dari pihak Puskesmas yang datang nanti, Pak. Oh, gitu. Soalnya melihat kondisi sekarang kan kita dilarang berkerumun, Pak. Betul. Jadi jangan sampai kita malah antri di Puskesmas malah menimbulkan klaster baru gitu loh. Jadi dari Puskesmas Kuin Raya itu berusaha untuk jemput bola. Jadi dari RT-nya yang menghimpun, misalnya para lansianya yang memenuhi syaratnya, nanti biar mereka yang datang ke tempat gitu, Pak. Jadi tidak perlu harus datang ke Puskesmas, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi warga-warga lain yang mendaftar ke Puskesmasnya bisa juga. Untuk persentasinya sudah hampir 50% warga kami yang divaksin, Pak. Setengahnya ya. Makanya untuk kami terus menghimbau warga kami untuk selalu ikut vaksin, Pak. Soalnya vaksin sudah 2 kali nih, dan diperlukan juga untuk yang sekarang keluar daerah pun kita harus punya gitu kan, apalagi punya kartu vaksinnya gitu loh. Nah, makanya kami sangat mengharapkan untuk warga Belitung Utara ini semuanya kalau bisa harus bervaksin, Pak, gitu. Pak, ini kan katanya mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, tapi ada beberapa daerah ada yang ditutup. Tapi saya dengar juga di sini ada yang ditutup, ada yang buka. Kalau di wilayah Bapak, adakah yang dibuka ataukah memang Bapak minta untuk ditutup? Nah, kebetulan Pak, kemarin kan mereka membuka juga atas dasar melihat di zonanya. Kebetulan tempat kami kemarin waktu pas kepala sekolah dari SMA Negeri 6 Banjarmasin dan SMP Negeri 5 itu ada konsultasi ke kami. Kami cuma menyarankan kalau bisa ikuti dari instruksi dari Dinas Pendidikan dan dari Pemko bagaimana gitu. Kemarin kami juga melampirkan surat sebenarnya. Surat kami itu mengenai zona. Jadi apakah zona hijau bisa untuk PTM? Misalkan bisa, kami kemarin merekomendasi bisa, tapi kan semua keputusan di ini, Pak, di Dinas Pendidikannya sama dari Pemko-nya bagaimana. Tapi kalau mengenai zona misalkan hijau mungkin boleh, di SMA 6 mungkin bisa. Kan hari ini, Pak, kalau nggak salah ya. Makanya masih menunggu juga, Pak. Tapi kami kemarin sudah memberikan rekomendasi sebenarnya. Gitu. Karena waktu itu masih zona hijau. Nah, kita belum tahu nih apakah diberlakukan buat semuanya SMP, SMA atau apa gitu. Tapi kita masih menunggu dari pimpinan, Pak. Jadi kalaupun nanti keputusannya harus tutup ya memang harus tutup, memang Pak, tutup. Karena ini kan untuk menjaga masyarakat yang lainnya juga tetap Betul, Pak. aman dari COVID ini. Ya intinya COVID ini menjadi tanggung jawab bersama ya, Pak ya. Pak. Jangan hanya Pak Lurahnya aja, tapi kalau warganya juga sembarangan, jalan-jalan nggak pakai masker, pergi-pergi juga nggak pakai masker, kumpul-kumpul. Nah kalau untuk kumpul-kumpul, Pak, kan biasa itu kan orang kan tuh, apalagi orang Banjar tuh kan suka mau warung tuh, Pak ya. Itu gimana, Pak, untuk memberitahu kepada mereka supaya lebih berhati-hati atau menghindari mau ngumpul-kumpul itu, Pak? Kalau kami, Pak, di kelurahan ini bagaimana caranya untuk meningkatkan peran serta ketua RT sebenarnya. Jadi ada apapun kami minta, Pak RT tolong misalnya ada acara kawinan, paling kada tuh harus ada diterapkan protokol kesehatannya. Kemudian kalau setiap warung-warung ya restoran kami juga terus melakukan himbauan. Supaya jangan sampai paling ada tuh di tempat kantor-kantornya punya cuci tangan lah, Pak. Ya, cuci tangan, kalau misalnya alat sabun. yang termogan kemungkinan
nggak semua kantor punya, tapi paling kada tuh punya tempat cuci tangannya lah gitu. Dan minimal pakai masker Pak ya. Harus Pak pakai masker gitu kan. Soalnya kalau misalnya nggak ada masker, bisa ke kelurahan, kami juga ada masker untuk dibagiin ke warga sebenarnya. Oh, jadi kelurahan juga menyediakan masker untuk masyarakat yang nggak mampu beli atau Oke. gimana? Biasanya kami ini Pak ada pembagian ke RT-RT, itu kerjasama dengan PKK kami gitu. Oke. Oh, bagus lah Pak. Jadi emang kepedulian bersama, Oke. meskipun lurahnya juga udah bagus, jalan terus jalan, tapi kalau masyarakatnya nggak peduli ya nggak jalan juga itu Pak. Betul, Ya. Pak. Jadi ini COVID ini tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan kita bisa lepas dari masalah pandemi COVID ini. Demikianlah barusan kita sudah banyak-banyak bicara, walaupun waktunya nggak cukup ya. Iya Pak. Ternyata udah habis karena slotnya terbatas. Mudah-mudahan kita bisa sambung nanti ke depan. Insya Allah. Demikian bincang-bincang kita dalam Papandaran Santai dengan Pak Lurah Amrullah. Semoga kita bisa ketemu di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.